Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya kami dari kelompok 4 membuat sebuah proposal proyek animasi yang berjudul Die Zero. Nah teman-teman, kali ini kami dari kelompok 4 berjumlah 5 orang, yaitu M.A. Rahmatul Fikri, Santika Rizky Menzova, Arisman Laya, Sri Dewi Angguni, dan yang terakhir Dewi Cahya Putri. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu data teknik. Judul proyeknya Die Zero. Jenis proyeknya film animasi pendek 2D, durasi yaitu 5 menit, format yang dipakai 1920 x 1080 dalam kurung FHD yaitu 30 fps, genre yang dipakai slice of life atau reflektif, target audiensnya remaja akhir hingga dewasa muda 17-25 tahun, khususnya mahasiswa. Nah teman-temanku semuanya, kita masuk yang kedua, sinopsis cerita dari Die Zero. Tokoh utama menjalani hari-hari yang selalu diberi angka, hari ke-1, hari kedua, dan hari ketiga. Setiap hari dipenuhi rutinitas, tugas, dan tuntunan yang terus berulang. Waktu terasa semakin cepat, tekanan semakin berat. Suatu hari, kalender tidak ada lagi menampilkan angka. Yang tertulis hanyalah Die Zero. Hari tanpa target, tanpa tuntunan, tanpa ekspektasi. Sebuah jeda yang membantu tokoh memahami dirinya sendiri sebelum melanjutkan hidupnya. Kita masuk yang ketiga, yaitu konsep visual. Yang pertama, gaya animasi 2D motion graphic sederhana. Gaya visualnya minimalis, simbolik. Palet warna awalnya abu-abu, biru, kusam. Die Zero warna hangat dan lembut. Simbol visual kalender, jam, pengulangan gerak, ruang kosong. Kita masuk yang keempat, konsep audio. Yang pertama itu musik instrumental pelan, yang kedua efek suara ringan, detik jam, lembar kalender, yang ketiganya itu tanpa dialog atau minim teks. Pada slide ini, saya akan menjelaskan pengertian mind mapping. Mind mapping adalah teknik berpikir dan mencatat secara visual dengan mengembangkan ide dari satu pusat ke berbagai cabang. Teknik ini membantu kita melihat hubungan antar ide secara lebih jelas dan menyeluruh. Prinsip mind mapping menggunakan konsep gradient thinking, yaitu pola berpikir yang menyebar dari suatu pusat ke banyak ide. Berbeda dengan linear thinking yang bersifat lurus dan terbatas. Gradient thinking memberi ruang untuk eksplorasi. Oleh karena itu, mind mapping memanfaatkan kata kunci, warna, dan gambar agar informasi lebih mudah dipahami. Selanjutnya, dalam membuat mind mapping, langkah awalnya adalah menentukan topik utama dan meletakkannya di bagian tengah. Setelah itu, ide-ide dituliskan dalam bentuk kata kunci yang singkat. Ide tersebut kemudian dihubungkan menggunakan cabang visual seperti garis, warna, atau ikon. Lalu, manfaat mind mapping membantu kita memahami materi dengan lebih cepat dan sistematis. Selain itu, metode ini juga memperkuat daya ingat serta mendorong munculnya ide-ide kreatif, sehingga cocok digunakan dalam berbagai aktivitas. Dan selanjutnya ada brainstorming. Brainstorming adalah teknik untuk mengumpulkan ide dalam jumlah banyak, dalam waktu singkat. Pada tahap ini, semua ide diterapkan tanpa mempertimbangkan benar atau salah terlebih dahulu. Brainstorming bertujuan supaya setiap anggota dapat menyampaikan ide secara bebas. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas kelompok dan membuka kemungkinan sudut pandang baru. Dalam proses brainstorming, terdapat dua aturan penting. Pertama, yaitu tidak boleh memberi kritik terhadap ide yang muncul. Kedua, jumlah ide lebih diutamakan daripada kualitas pada tahap awal. Yang terakhir yaitu proses brainstorming visual. Dimulai dengan menentukan topik, kemudian ide disampaikan secara spontan dan langsung dicatat. Selama proses berlangsung, tidak ada diskusi maupun penilaian terhadap ide tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis SWOT dan produk life cycle dari proyek animasi Die Zero. Untuk analisis SWOT digunakan untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dari konsep animasi yang dibuat. Untuk strength atau kekuatan, proyek Die Zero memiliki tema yang dekat dengan kehidupan mahasiswa dengan visual yang sederhana namun bermakna, sehingga pesan dapat disampaikan secara fokus. Pada bagian weakness, karena animasi ini minim dialog, penyampaian emosi sangat bergantung pada visual dan audio yang digunakan. Dan untuk opportunity, tema Die Zero relevan dengan isu kesehatan mental dan kelelahan akademik, sehingga cocok dikemas dalam bentuk animasi pendek. Sedangkan untuk threat atau ancamannya,
Konsep dapat terasa terlalu abstrak apabila simbol visual tidak disampaikan dengan jelas, serta adanya keterbatasan fokus audiens. Selanjutnya adalah produk life cycle. Produk life cycle menjelaskan tahapan produksi animasi dari awal hingga siap ditampilkan. Tahap yang pertama adalah praproduksi, yang meliputi pengembangan ide, penentuan konsep, dan pembuatan storyboard. Kemudian tahap kedua adalah produksi, yaitu proses pembuatan aset visual dalam animasi 2D. Kemudian tahap ketiga adalah pasca produksi, yaitu yang mencakup proses editing, penambahan audio, dan rendering akhir. Kemudian tahap terakhir adalah distribusi, di mana hasil animasi ditampilkan melalui platform digital dan digunakan sebagai media presentasi. Melalui analisis ini, proyek Day0 diharapkan dapat diproduksi secara terarah dan mampu menyampaikan pesan reflektif tentang pentingnya jeda dalam kehidupan. Selanjutnya kita masuk kepada production cycle. Yang pertama ada tahap praproduksi, tahap awal yang berfokus pada perencanaan dan persiapan sebelum proses pembuatan dimulai. Pada tahap ini dilakukan pengembangan ide untuk menentukan tema dan tujuan proyek. Selanjutnya dilakukan penulisan konsep sebagai panduan utama alur cerita dan visual. Setelah itu dibuat storyboard untuk menggambarkan urutan adegan secara visual agar proses produksi lebih terarah. Tahap kedua ada tahap produksi. Tahap produksi adalah tahap inti dari proyek, yaitu proses pembuatan karya. Kegiatan dimulai dengan pembuatan aset visual seperti karakter, latar, dan elemen pendukung lainnya. Setelah aset siap, dilanjutkan dengan proses animasi untuk menghidupkan objek sesuai dengan storyboard dan konsep yang telah direncanakan. Tahap terakhir pada production cycle adalah pasca produksi. Tahap akhir yang berfokus pada penyempurnaan hasil. Pada tahap ini dilakukan proses editing untuk menyusun dan memperbaiki visual animasi. Kemudian ditambahkan audio seperti musik dan efek suara agar hasil lebih menarik. Tahap terakhir adalah rendering untuk menghasilkan output final yang siap dipresentasikan atau dipublikasikan. Selanjutnya, timeline produksi. Pada minggu pertama, proses difokuskan pada tahap praproduksi, yaitu pengembangan ide dan perencanaan visual. Minggu kedua digunakan untuk memulai produksi dengan membuat aset visual dan animasi dasar. Pada minggu ketiga, animasi disempurnakan melalui pengaturan timing dan transisi. Tahap akhir adalah pasca produksi, yang mencakup editing, pengolahan audio, dan rendering. Produksi animasi Day0 menggunakan software animasi dan desain berbasis digital. Perangkat yang digunakan merupakan laptop atau PC pribadi dengan spesifikasi yang mendukung proses animasi 2 dimensi. Tim produksi terdiri dari 5 orang dengan pembagian peran sesuai kebutuhan proyek. Sebagai kesimpulan dari proyek ini, melalui proyek Day0, proses berpikir kreatif diterapkan secara terstruktur, mulai dari pengembangan ide hingga perencanaan produksi. Pendekatan ini membantu menghasilkan konsep animasi yang sederhana, relevan, dan realistis untuk diproduksi. Nah, teman-teman semuanya, mungkin itu saja dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.